Oke, karena tadi ngomongin masalah orang dalam ya, saya jadi teringat nih. Selalu keluhan teman-teman itu masalah orang dalam ya. Begini, saya pernah jawab juga di TikTok kalau nggak salah. Kita punya TikTok, udah lihat belum? Wah, saya tuh nggak mainan TikTok. Iya, jadi saya juga anti TikTok tadinya. Halo teman-teman, di belakang saya itu Supply Booth ya. Teman-teman yang mau tahu Supply Booth, check it out ya. Jangan lupa follow dulu, nanti saya sampaikan tentang apa itu Supply Booth. Cuma saya lihat TikTok sekarang kok banyak makin juga, berkembang ya. banyak juga ilmu-ilmu yang dapat gitu dari cerita orang. Akhirnya, saya juga bercerita lah di situ gitu. Kuy, kita jawab komen lagi yuk. Kali ini pertanyaannya, apakah untuk join di kapal offshore harus ada orang dalam? Ya, anggap saja saya orang dalamnya. Dan selama 3 tahun ini, ini 4 ya. Ya, selama 4 tahun ini saya selalu mengajak teman-teman yang kelas 2, khususnya ANT dan ATT, untuk join di Aramco, terutama yang ada skill English dan bisa marine test ya. Jadi, kalau teman-teman marine testnya 80% per bagian, silakan kepoin saya, nanti saya bantu forward, bukakan pintu. Solusinya, jika tidak mau kalah dengan orang-orang yang punya orang dalam, teman-teman harus punya skill ya, terutama skill bahasa, English, terutama bisa ngerjain marine. Saya jamin tanpa orang dalam, teman-teman yang marine-nya bagus, itu dicari guys. Karena orang-orang dalam juga merekomendasikan tentu saja teman-teman yang punya skill dan terutama yaitu marine-nya yang bagus. Mudah-mudahan menjawab ya, kalau belum puas silakan komen. Atau di karantina gini kan daripada bener ngobrol sama siapa kan, ngasih ya udah mudah-mudahan jadi manfaat gitu. Jadi akhirnya saya main TikTok juga. Lumayan udah 7.000 juga tuh. Wow. Tapi banyak saya lihat banyak pelaut TikToker juga udah ratusan ini. Udah ratusan follower. Jadi teman-teman silakan follow juga TikTok dari pelaut ya. Nih dapat ini nanti dapat ini. Itu kita bikin 100. 100 ini ya. Mungkin teman-teman mungkin sampai belum lihat video terakhir saya yang di interview masalah latar belakang saya nge-YouTube ya. Terus dari mana, terus AdSense-nya itu berapa? Saya udah lihat itu. Ya udah lihat ya. Jadi AdSense-nya saya bikinin ini. Jadi selalu saya dari dulu gelang jangkar tuh saya bagiin. Jadi saya dapat dari Google $100 misalnya, udah beliin. Kemarin dapat bikinin masker gitu. Bikinin apa, jadi selalu saya kasih lagi lah, karena ya memang uangnya ya saya lihat ya dari subscriber kan, dia nonton iklan, ya berarti haknya juga lah gitu. Makanya saya kasih terus dalam bentuk merchandise seperti itu. Iya. Oke, kita kembali ke apa tadi, orang dalam ya. Begini, saya pernah jawab, selalu keluhan teman-teman itu orang dalam, apa-apa orang dalam. Nah, sekarang begini, orang dalam itu sebetulnya apa sih gitu? Definisinya orang dalam itu apa? Kalau menurut saya itu orang dalam itu orang yang bisa membantu kita mendapatkan mendapatkan atau merekomendasikan kita masuk ke suatu perusahaan atau kapal kalau kita kan. Kan orang itu artinya nggak perlu saudara dong, nggak perlu ayah kita dong di perusahaan itu, atau nggak perlu kakak kita dong. Artinya siapa aja yang bisa membawa kita ke sana gitu. Iya. Nah, makanya saya bilang, oke, kalau masalahnya sampean selalu ngeluh orang dalam, anggap aja saya orang dalam. Saya bisa ngajak sampean, ayo datang ke saya. Yang penting kan tadi, sampean sesuai. Punya apa? Yang penting sampean sesuai CV-nya, pengalamannya. Yang penting sampean bisa marlin kan gitu. Saya selalu gitu, ayo yang bisa marlin, kepoin saya, kirim CV-nya ke saya. Terus kalau saya cek memang benar marlinnya bisa, saya forwardin ke misalnya saya bukain pintu lah, paling enggak kan saya berapa tahun sih di Aramco kan saya masa nggak kenal sama crewing, ya kan? Bahkan crewing juga suka nanyain ke saya, Cip tolong cariin, Cip officer tolong cariin master. Itu kan jadiin kesempatan saya narik orang Indonesia ya. Nah makanya saya sering bilang, anggap aja saya orang dalam gitu. Jadi jangan ngeluh, nggak punya saudara lah atau apalah, enggak. Bahkan sampean pun nanti setelah masuk Aramco harus jadilah orang dalam gitu. Ya, artinya jadilah orang yang bisa masukin atau minimal memberikan informasi gitu. Nah, jadi teman-teman yang suka ngeluh orang dalam itu juga harus diganti mindsetnya orang dalam itu apa. Jadi orang dalam itu bukan saudara, bukan kerabat, bukan apa, tapi orang yang bisa bantu masuk. Betul. Terus kalau begitu bukan saudara, terus orang lain tapi bisa masuk, bagaimana caranya? Berarti caranya apa? Caranya siapin diri kita. Caranya ya benar, siapin diri. Terus caranya dapetin orang dalam itu caranya gimana? Caranya ya kan nggak kenal. Saya udah bilang bukan saudara, nggak kenal. Taruhlah saya, artinya apa? Sampean kepoin aja orang-orang macam saya, macam sampean, macam orang-orang yang sekarang udah di kapal. Kepoinnya zaman sekarang gampang banget. Lihat di Facebook dia ngepost lagi di kapal, langsung tanya aja. Tapi dengan sopan tadi yang nggak pepean itu. Betul. Dengan cara komen dan subscribe. Ya, komen. Kalau misalnya, pokoknya komen aja. Ya, taruhlah saya orang pelaut nggak ada YouTube misalnya ya, atau saya jadi teman-teman nih. Ada orang ngepost atau ada orang
ngupload di YouTube gitu kan. Otomatis kan kita tahu oh dia memang pelaut, langsung kepoin. Ya wajar lah subscribe, komen. Lama-lama orang ini banyak komen nih, terus lama-lama minta can ya pasti dikasih. Jadilah orang dalam dia kan Iya, gitu. betul. Nah, itu satu jalan. Oh itu ya lowbat ya. Nah itu satu jalan. Jalan berikutnya adalah selain kepoin di medsos, kalau misalnya itu yang bikin orang dalam itu crewing, berarti deketin crewing. Bagaimana cara deketin? Ya normal lah, datang ke kantor, minta can, kemudian misalnya oh ini nggak sesuai, bisa nggak Pak dikondisikan, bisa nggak disesuaikan? Ada persyaratannya jelas. Iya kan? Ya namanya dia mau jadi orang dalam harus dikenal, dia nyampein persyaratan, ya kita kasihlah persyaratannya apa, misalnya harus ngambil apa, harus misalnya nyiapin apa, nggak masalah. Toh kita mau dia jadi orang dalam kita kan? Iya betul. Gitu. Terus orang dalam pun misalnya saya misalnya jadi crewing, adik saya misalnya mau kerja, saya pun nggak bakal sembarangan. Ya. Nah buktinya kakak sampean. Kakak saya. Ya kan? Port Captain. Ya, port captain loh, nggak ngajakin adeknya langsung naik. Udah lebih dari 10 tahun di Aramco. Iya. Jadi nggak sembarangan juga orang dalam karena reputasi lah yang dipertaruhkan. Ya kan kalau berhasil orang dalam yang narik tadi jadi lebih bagus, kalau dia gagal ya ikut ya kan. Betul. Jadi nggak usah lagi ngeluh orang dalam. Saya bilang saya orang dalamnya nih benar. Nanti sampai bisa jadi orang dalam gitu. Kalau ada orang yang kepo kesampaian nanti saya nitip ya. Orang dalam pelaut Indonesia yang punya apa namanya kualitas atau requirement-nya memadai gitu. Kan masalahnya orang tuh banyak yang sudah mencukupi ya, tetapi informasi yang kurang. Nah mungkin sampai nanti jadi bisa orang dalamnya. Jadi itu tentang orang dalam. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.